Hola! Good morning, kids! How are you today? I hope that you are still healthy and keep happy. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Pray ends. Okay, now we are going to talk about there are 11 sticks, part 1 and part 2. Okay, are you ready? Our goals for today's lesson is the first, the students are able to use cardinal numbers 11 to 20. And the second is the students are able to make kembang kelapa. Now I want you all to remember what picture is this? Yes, this is ondel-ondel. Sekarang Ibu mau kalian ingat gambar apa ini? Ayo, ini adalah gambar ondel-ondel, betul sekali. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Apa yang ada di atas kepala ondel-ondel? Ini adalah kembang kelapa. Anak-anak sudah tahu belum kembang kelapa? So, this is kembang kelapa. Do you know kembang kelapa? Kembang kelapa is made of stick. The stick is wrapped in colorful paper or plastic. Kembang kelapa is used as a decoration. Jadi ini adalah kembang kelapa ya anak-anak. Kembang kelapa itu dibuat dari lidi. Lalu lidinya itu dililitin oleh kertas pewarna ataupun boleh juga menggunakan plastik. Kembang kelapa itu biasanya digunakan sebagai dekorasi rumah. Atau kalau ada acara-acara pernikahan, adat Betawi biasanya ada kembang kelapa seperti yang anak-anak lihat di gambar ini. Atau bisa juga seperti yang tadi Ibu bilang, sebagai kepalanya ondel-ondel. Jadi kepala ondel-ondel ini terbuat dari kembang kelapa. Now, do you know how to make kembang kelapa? Nah, sekarang anak-anak tahu tidak kalau kita di rumah juga bisa loh buat kembang kelapa? Mau tahu cara pembuatannya? Kita tonton. So, this is how to make kembang kelapa. I will tell you in this video. But before you make kembang kelapa, you need to prepare the tools and supplies. First is crepe paper, and then stick, scissors, and also the glue. Okay, are you ready to make kembang kelapa? Let's see this video. Oke, saatnya kita membuat kembang kelapa. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kembang kelapa ialah kertas krep, lidi, gunting, dan lem. Oke, langkah yang pertama ialah gunting kertas dengan ukuran lebar 3 cm seperti ini. Pisahkan bagian sisanya, kita ambil bagian yang sudah dipotong, kemudian kita gunting 2 cm dari 3 cm, kira-kira di sini, seperti ini. Gunting menjadi bagian kecil-kecil dengan panjang yang sama rata. Jadilah seperti ini. Kemudian kita buka potongan kertas yang sudah kita gunting seperti ini. Kemudian kita ambil lidi yang sudah disiapkan dan kita beri lem pada bagian ujung lidi. Selanjutnya kita tempelkan kertasnya dan kita gulung ke bawah. Lakukan hingga ujung lidi sudah semuanya terlapisi kertas. Dalam melakukan hal ini, kita membutuhkan kesabaran agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Kemudian, jika sudah selesai pada bagian ujung,
Kita beri lem lagi ya untuk merekatkan hasilnya. Jadi, kembang kelapenya seperti ini. Nah, gampang kan cara membuatnya? Okay, now let's back to this picture. This ondel-ondel. Can you count how many kembang kelape on ondel-ondel's head? Bisakah anak-anak menghitung berapa banyak ya kembang kelape yang ada di kepala ondel-ondel? Mari kita menghitungnya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After 10 is 11, 12, 13, and 14. Nah, so there are 14 kembang kelape on ondel-ondel's head. Okay, now we're going to talk about cardinal numbers. You already learned cardinal numbers from 1 to 10, right? Let's count it again, 1 to 10. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is cardinal number 1 to 10. But how about after 10? Do you know? Nah, bagaimana kalau kita tambahkan 1 di depannya seperti ini? Jadi kita menghitung bahasa Inggris dari 11 sampai 20. Mari anak-anak ikutin setelah Bu Guru mengucapkan ya. Anak-anak boleh mengucapkannya di rumah. Nomor 11 yaitu 11. Oke, bukan 11 ya, tapi 11. Jadi I, 11. Lalu nomor 12, 12. 12. Oke, 12. 12. Dicepetin jadi 12. Lalu nomor 13, 13. 13. Sekali lagi ya, 13. 13. Nomor 14, 14. Jadi 14. Oke, nomor 15, 15. Bisa 15. Bukan 15 ya, tapi 15. 15. Seperti kalau baca Indonesia, 15. Nomor 16, 16. Oke, 16. Nomor 17, 17. Nomor 18, 8. 18. 8. Jadi bacanya EIT. 8. 18. Oke. Nomor 19, 19. Dan nomor 20, 20. Oke. Let's repeat again ya. From 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Now we are going to have some exercise listening. Open your book, page number 31. Or if you don't have, you can still write the sentence you hear on your book, on your right book. Jadi kalau anak-anak belum punya bukunya, anak-anak boleh menulisnya di buku tulis ya. Setelah anak-anak mendengar apa kata Bu Bianca. Oke, number 1.
There are 14 chairs. Okay, number 1, there are 14 chairs. Anak-anak boleh tulis di rumah. Number 2, there are 12 clocks. Number 2, there are 12 clocks. Number 3, there are 15 calendars. Number 3, there are 15 calendars. Okay. Number 4, there are 16 pens. There are 16 pens. And number 5, there are 19 books. Number 5, there are 19 books. Oke. Sudah ya, jadi anak-anak boleh tulis di buku tulisnya. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan. Anak-anak perhatikan deh, kalau tadi semua itu dimulai dari kata-kata there are. Jadi, kalau misalkan bendanya ada satu, itu kita bisa bilang there is. Oke, there is a monster. This is a monster ya. So we call it there is a monster. But if it's more than one, we can call it there are. There are 3 monsters. E-nya nggak dipakai lagi ya. Kalau ini kan there is a monster. Kalau ini there are 3 monsters. Oke, jadi jangan lupa kalau cuma ada satu benda atau satu gambar itu there is. Tapi kalau ada banyak itu there are. That's enough for our lesson today. Thank you for watching and don't forget to do your homework. Next week we will review our lesson from chapter 1 to chapter 4. And in the next 2 weeks you have an English test. Jadi jangan lupa kerjain PR-nya ya di rumah. Lalu minggu depan kita akan membahas kembali materi kita dari chapter 1 sampai chapter 4 yang terakhir ini. Lalu 2 minggu berikutnya kita akan mengadakan ujian bahasa Inggris. Okay, thanks for watching. Bye.